Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit percobaan ya, yaitu beberapa teknik untuk meningkatkan jumlah akar yang harapannya nanti bisa untuk meningkatkan umbi juga. Saya juga nemu nih salah satu metode dengan dikerat kemudian dikupas. Ada beberapa yang metodenya itu dibelah menjadi 4 bagian seperti ini. Kemudian itu diganjal dengan kayu kecil ya. Tetap posisinya tunasnya itu harus menghadap ke atas. Kemudian ini dipotong miring. Ini juga mungkin sudah umum diterapkan di petani. Pada dasarnya semuanya ini adalah untuk meningkatkan zona perakaran atau zona tumbuhnya akar. Nah, seperti ini kan yang umum ya, yang biasanya itu dipotong lurus. Bila dibandingkan dengan miring, zona perakarannya itu lebih kecil dibandingkan yang miring. Ini konvensional biasanya juga udah seperti ini. Ini bedanya ya di luas penampang tumbuhnya akar nanti. Ya, yang dipotong miring otomatis itu luas penampang akarnya, luas penampang tumbuh akarnya ini nanti akan lebih lebar. Kemudian ada lagi yang disayat atau dilukai di beberapa bagian, harapannya nanti ini akan tumbuh akar. Tetap tunasnya jangan sampai terbalik ya. Seperti ini tanda tunasnya kelihatan kan? Kemudian yang selanjutnya adalah ini lebih ekstrim lagi nih, dibelah menjadi 2. Ini otomatis kan zona akarnya itu lebih lebar. Harapannya sih nanti jumlah akarnya juga tumbuh lebih banyak. Ini mirip-mirip dengan yang metode tanam kubur atau direbahkan, tapi itu lebih lebar. Nah, ini kita beberapa metode, nanti kita coba lihat ya apakah akarnya itu tumbuh lebih banyak atau tidak, seperti ini. Nah, ini juga satu ketinggalan, metode tanam kubur atau kita benamkan seutuhnya tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Yang paling kanan ini adalah yang dikupas, kemudian dipotong miring, dibagi 4 seperti ini. Kemudian yang disayat beberapa sisi, kemudian dibelah menjadi 2, sangat lebar harapannya zona tumbuh akarnya. Ini yang konvensional atau yang biasa umum dilakukan petani, dan ini adalah metode kubur. Dengan metode kubur ini nanti karena tunasnya bisa tumbuh lebih banyak sehingga 3 tunas cukup. Untuk penanamannya itu sendiri, nah ini yang metode saya juga lihat di video YouTube ya, agak nyeleneh sih, cuman ya kita coba aja, kita buktikan aja bahwasanya nanti dengan dikupas seperti ini harapannya akar itu akan tumbuh di kulitnya ini. Tapi ya saya sih nggak terlalu yakin ya akan tumbuh akar di situ. Tapi ya namanya kita percobaan, kita coba aja, nanti siapa tahu tumbuh akarnya lebih banyak kan, kita juga nggak tahu, jadi penemuan baru nih. Kita tanam saja, kita timbun yang bagian kulitnya, kemudian yang ditanam miring atau yang dipotong miring kita langsung tancapkan aja sampai terbenam seutuhnya. Kemudian yang kita bagi 4 sama posisinya, tinggal kita benamkan aja karena ini posisi tanahnya itu agak keras. Sebelumnya sudah saya siram, kita sedikit beri bantuan, kita benamkan, kemudian nanti kita timbun dengan tanah supaya akarnya tumbuh dan berkembang dan tunasnya muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buat lagi lubangnya ya, karena cukup keras sih tanahnya sehingga otomatis kita perlu bantuan untuk membuat lubang tanamnya.
Ini yang kita lukai di beberapa sisi, sama tujuannya supaya akarnya nanti harapannya bisa tumbuh lebih banyak dan umbinya otomatis akan lebih banyak, tapi kita juga belum tahu. Nah, kita tanam seperti ini, sama ya, semuanya ditanam berdiri. Kemudian ini yang konvensional atau biasa umumnya dilakukan oleh petani. Jangan lupa tunasnya posisinya menghadap ke atas supaya tidak terbalik ya. Tumbuh sih kalau terbalik itu, cuman nanti dia akan memutar karena posisinya itu terbalik. Jadi ke bawah dulu baru ke atas kalau memang nanti posisinya tanamnya itu terbalik. Seperti ini kita tanam seperti biasa, kita benamkan, kemudian kita timbun seperti ini, jangan sampai roboh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini nih, yang ekstrim, kita bagi dua. Ini cara tanamnya ya sudah tinggal dibenamkan seperti ini dengan posisi yang terbelah itu di bawah dan tunasnya itu yang berada di atas. Kemudian ditimbun seperti ini. Nah, yang selanjutnya ini adalah metode tanam kubur. Ya, ini namanya metode tanam kubur ya. Jadi dikubur aja, dibenamkan dengan posisi itu direbahkan mirip tanam seperti metode tanam tebu, seperti itu. Beberapa yang sudah saya coba yang tanam direbahkan ini atau tanam kubur ini memang umbinya cukup banyak sih, tapi nanti sekitar 2 bulan itu ada tanaman percobaan saya yang sudah mulai panen. Nah, seperti ini kondisinya, kita sudah tanam. Ini yang dibelah jadi 4 tadi. Kemudian ini yang dipotong miring. Kemudian ini yang dikupas tadi di 4 sisi bagian tadi, seperti itu. Nah, sudah kita tanam semuanya. Tinggal nanti kita akan cek kondisinya, apakah akarnya itu tumbuh lebih banyak dari semua jenis metode tadi. Kira-kira nanti akan keluar hasilnya itu sekitar 1,5 bulan sih. Nah, ini harapannya sih tadi ya, yang misalkan dikerat terus kemudian dikupas, itu bisa tumbuh di bagian kulitnya itu akarnya. Tapi saya pesimis sih. Karena kenapa? Jaringan akar yang tumbuh dan menjadi umbi itu merupakan jaringan yang terhubung dengan jaringan floem. Nah, ini seperti penampakannya akarnya ya. Ini kan beberapa akar tanaman singkong yang mungkin nanti bila besar ini akan menjadi umbi, karena kan akar ini adalah tempat penyimpanan cadangan makanan dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman di daun. Nah, ini coba saya bongkar. Jadi akarnya itu menyambung di bagian batang tanaman singkong yang tengah atau jaringan phloem di bagian tengah. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang dikupas seperti itu tadi, saya agak pesimis, jadi nggak akan tumbuh sih. Nah, ini yang sudah diperbesar, terlihat ya urat-urat jaringan penyimpanan cadangan makanannya. Jadi terhubung, akar-akar itu terhubung ke bagian batangnya. Jadi agak nggak mungkin sih kalau tumbuh dari bagian kulitnya. Ya, saya kira begitu saja untuk percobaan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti hasilnya bisa kita lihat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.